Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam acara persekutuan doa secara online. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan sore hari ini kami setiap jemaat-Mu dikumpulkan kembali dalam persekutuan doa secara online. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Tuhan sudah memimpin kehidupan kami begitu baik dan begitu indah. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama akan belajar firman Tuhan, akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami akan bersama-sama berdoa dan bersyafaat bersama-sama. Tuhan pimpin persekutuan doa sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang menjadi doa dan pujian kita bersama-sama. Mari kita dengarkan bersama. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu di mana kami bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi ingatan buat kami semua jemaat Tuhan, untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, menjadi peringatan dan terus untuk menilai kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan yang benar melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema gereja bulan Juli, iman dan pelayanan, mari kita bersama-sama belajar akan satu firman Tuhan, bagaimana melayani sebagai gaya hidup Kristiani, melayani sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita membaca Markus 10 ayat 43 sampai 45. Bapak Ibu menyimak dari rumah, saya akan membacakannya. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, membacanya hari demi hari dan melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Juli bersama-sama kita akan belajar tentang iman dan pelayanan. Bagaimana melayani Tuhan menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup kita, keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan.
Bila kita dengar kata pelayanan atau melayani, mungkin yang ada di dalam pikiran kita bersama-sama, oh, melayani ya pendeta, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, atau aktivitas gereja, aktivis-aktivis gereja yang lainnya yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gerejawi. Namun bila kita belajar dari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap dan gaya hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekedar mengambil pelayanan dalam tugas pelayanan gereja saja. Melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan mendasar bagi kita adalah mengapa kita harus melayani? Kita melayani untuk siapa? Dan kita melayani melalui apa, Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa mengapa kita harus melayani adalah karena Tuhan melayani kita terlebih dahulu. Sebagaimana nas renungan kitab di atas Markus 10 ayat 45 tadi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk melayani lebih dulu. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Alkitab tadi. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, ini ayat favorit buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Melayani Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kita adalah mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Melayani adalah juga perwujudan kasih. Tidak ada pelayanan tanpa kasih. Dan tidak mungkin kita mengasihi tanpa melayani. Dan hukum kasih itu juga menjadi dasar iman kita sebagai orang-orang Kristen untuk melayani Tuhan dan sesama. Berikutnya, kita melayani untuk siapa, Bapak Ibu? Kita melayani semata-mata untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu, maka kita mau melayani Tuhan. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita mau melayani Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Bila kita melayani untuk manusia dan masih memandang manusia, maka kekecewaan mungkin kita akan dapatkan, bahkan mungkin kepahitan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa melayani kepada sesama adalah sebagai wujud cinta kita pada Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sebagaimana di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita melayani seorang akan yang lain sebagai wujud kemerdekaan kita dari dosa. Kesaksian Injil Matius 26 ayat 40 tegas menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah perkataan Tuhan. Kemudian kita melayani melalui apa, Bapak Ibu? Bila Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan di dunia ini, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Artinya, kita melayani melalui segala kemampuan, talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan kepada hidup kita masing-masing. Tidak terbatas tempat dan waktu. Di dalam surat Paulus dalam 1 Petrus 4 ayat yang 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Lalu apakah hambatan terbesar di dalam melayani? Seringkali ego kita, harga diri kita menjadi sekat di dalam pelayanan. Kita terlalu jaim untuk menyapa kaum papa. Status sosial kita membuat kita jauh dari orang-orang kecil, orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Ingatlah bahwa setinggi-tingginya strata kita di dunia ini tidak ada apa-apanya maksud saya dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus yang rela turun dari tahta surgawi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jika benar-benar mengimani pengorbanan Kristus, maka kita tidak akan pelayanan yang lebih hina di dunia ini. Tidak ada pelayanan yang lebih hina di dunia ini. Karena paling hina telah Yesus lakukan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Selamat mengisi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam segala kehidupan kita, di dalam segala kesibukan kita, mau belajar melayani untuk Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan jadi berkat buat kita, dimanapun posisi kita, dimanapun pekerjaan kita, dan apapun yang Tuhan percayakan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Mari Tuhan terus berbicara dalam setiap hati kami, anak-anak Tuhan. Kami mau belajar dari pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah melayani kami lebih dulu sebagai jemaat Tuhan. Tuhan sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk dosa kami semua sebagai jemaat Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kami kalau kami lalai melayani Tuhan. Biarlah melalui peringatan firman Tuhan sore hari ini terus menjadi peringatan buat kami. Kami mau belajar melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih sungguh dalam posisi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, peringatan buat kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama mendoakan dengan sungguh setiap pergumulan daripada gereja kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa pada minggu ini. Yang pertama, kita bersama-sama akan berdoa untuk para lansia. Saya langsung saja mendoakan bersama-sama. Bapak Ibu mendukung di dalam doa di setiap rumah masing-masing. Tuhan, kali ini kami bersama-sama berdoa jemaat kami yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Ishak. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Heri Cayanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Winarto. Kami berdoa untuk Ibu Irawan, Bapak dan Ibu Arimandang, Bapak dan Ibu Ibnu, Bapak Adi Wikartono, Bapak Sutopo, Bapak dan Ibu Edi, Ibu Slamet Budiman, Ibu Paulus Suryatika. Kita bersama-sama mendoakan agar setiap jemaat yang lanjut usia berikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, berikan hati yang terus berserah, terus bersandar kepada Tuhan, terutama mempunyai kesetiaan di dalam beribadah dalam setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan, kalau yang lemah tubuh Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan melalui obat ataupun makanan yang dikonsumsi, supaya mereka semuanya bisa pulih dan disehatkan kembali. Untuk yang lanjut usia, biarlah Tuhan berikan hati mereka berserah kepada Tuhan, berikan sukacita dan semangat yang terus mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dari setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan, kami juga berdoa senantiasa biarlah Tuhan menyertai hidup mereka, terus memiliki sukacita, memiliki berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu ataupun menantu dan sekeluarga. Mereka semua bersama-sama menjadi keluarga yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia maupun yang dalam keadaan lemah tubuh. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan sukacita adanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Pokok doa yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, di mana Tuhan memberikan kepada kita, gereja kita, kepercayaan kita mengelola Sekolah Kristen Pelita Kasih untuk terus menjadi berkat di Kota Malang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan sudah percayakan di dalam naungan gereja kami, GKA Immanuel. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh personel yang melayani di dalam Sekolah Kristen Pelita Kasih, mulai dari pucuk pimpinan para yayasan yang ada, koordinator, kepala sekolah, dan juga guru-guru yang ada, maupun staf dan karyawan kami. Biarlah Tuhan pakai kami dengan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala tantangan dan kekurangan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau melayani Tuhan di Sekolah Kristen Pelita Kasih dengan sungguh. Tuhan, pimpin sekolah ini terus menjadi berkat di Kota Lawang. Dengan segala pergumulannya saat ini Tuhan, kami lagi mempersiapkan, lagi membangun dua kelas baru lagi untuk sekolah dasar. Biarlah Tuhan mau mencukupkan segala kebutuhan kami, anggaran yang diperlukan, maupun tukang-tukang yang mengerjakan, maupun segala apa yang kami lakukan, supaya pada tahun ajaran baru nanti, gedung kelas yang baru bisa ditempati tepat pada waktunya. Tuhan, tolong pendanaan, pembiayaan, dan operasional kebutuhan Sekolah Kristen Pelita Kasih yang masih banyak kekurangan-kekurangan, yang masih banyak harus diperlengkapi dengan segala kebutuhan-kebutuhan. Tidak sedikit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kami, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Biarlah kami kembalikan pekerjaan ini, pelayanan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rendahkan hati kami mau melayani Sekolah Kristen Pelita Kasih dengan sungguh. Dan terutama Tuhan, kami bisa dipakai menjadi alat-alat Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa anak-anak yang disekolahkan di Sekolah Kristen Pelita Kasih, untuk menjadi anak-anak yang percaya dan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Sekolah Kristen Pelita Kasih di dalam tangan perlindungan dan kasih sayang serta penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita melanjutkan jemaat yang dikasihi Tuhan ke pokok doa yang berikutnya. Kita bersama-sama berdoa untuk aktivis gereja kita supaya terus mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk para aktivis gereja kami, untuk para majelis yang ada. Biar Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesetiaan di dalam melayani Tuhan, memikirkan perkembangan gereja, kemajuan gereja, dan juga program-program di tahun-tahun mendatang dan juga tahun ini yang sudah dirapatkan. Biarlah semua program yang dibicarakan dan sudah dirapatkan bisa menjadi berkat buat setiap jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Kami mendoakan setiap para majelis dengan segala pergumulan, pekerjaan, dan usahanya. Biarlah Tuhan terus memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan secara fisik untuk para majelis dan juga para keluarga dan juga anak-anak, untuk mereka tetap setia melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi di dalam keseharian, di dalam memimpin ibadah, di dalam memimpin liturgi, dan terus belajar akan firman Tuhan dengan sungguh untuk memimpin gereja kami dengan lebih baik dan lebih setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami menyerahkan gembala gereja kami, Pendeta Ernawati, dan juga keluarga. Kami menyerahkan untuk penginjil Romli dan juga penginjil Rahayu dan juga anak-anak. Kami juga menyerahkan untuk saudari Gresela, mahasiswa praktek 1 tahun dan terus berlanjut. Kami juga mendoakan untuk Ibu Virgo yang melayani Tuhan di Pos PI Donomulyo. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memimpin setiap hamba Tuhan yang sudah melayani di gereja kami. Semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih baik lagi. Terus belajar akan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Memimpin ibadah, memimpin renungan, memimpin segala kegiatan-kegiatan di komisi-komisi yang ada. Menjadi pemimpin-pemimpin gereja kami. Terus menjadi peringatan-peringatan buat kami. Terus belajar firman Tuhan dengan sungguh. Pakai setiap hamba Tuhan yang ada dan juga keluarganya.
Berikan kesehatan dan kekuatan, berikan kesetiaan kepada mereka semua. Melayani Tuhan semakin hari semakin lebih setia, semakin hari semakin penuh dengan dedikasi yang sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat untuk para aktivis komisi-komisi yang ada di gereja kami, aktivis sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dari komisi sekolah minggu yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kesehatan guru-guru sekolah minggu melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah mereka terus belajarkan pengenalan firman Tuhan dengan sungguh di dalam komisi sekolah minggu. Tuhan pakai juga komisi remaja. Biarlah Tuhan pakai pengurus-pengurus gereja, pengurus-pengurus remaja di gereja kami, dan juga para anggota remaja. Biarlah mereka terus belajar akan firman Tuhan di masa-masa muda, di masa-masa remaja. Mereka menuntut akan firman Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, supaya untuk bekal mereka di masa-masa mendatang menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat di dalam kerohanian. Kami juga menyerahkan untuk komisi PPD, pemuda dewasa, Eben Hesham. Biar Tuhan pakai komisi ini menjadi berkat buat gereja kami, terus mempersiapkan pemimpin-pemimpin dan penerus-penerus gereja kami. Pakai komisi PPD terus menjadi berkat buat setiap muda-mudi, pemuda, orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan di gereja kami. Kami juga menyerahkan untuk komisi PW Deborah. Biarlah Tuhan melalui komisi PW Deborah, terus para ibu-ibu di gereja kami, terus ditumbuhkan kecintaannya kepada Tuhan. Bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan PW Deborah, saling menguatkan, sharing bersama, saling mendengarkan firman Tuhan, mau bersama-sama mendukung di dalam doa, di dalam persekutuan-persekutuan PW Deborah di gereja kami. Terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Pakai persekutuan PW Deborah menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh personel pelayanan di dalam gereja kami, dari jajaran yang tertinggi sampai pengurus-pengurus komisi. Biarlah semuanya kami bersatu padu melayani Tuhan dengan sungguh. Biarlah kemuliaan hanya kami kembalikan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sampaikan doa, pokok doa yang terakhir. Kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Mari kita mendoakannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Dari jajaran tertinggi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga jajaran para menteri. Tuhan, menjelang tahun-tahun kepemimpinan Presiden Jokowi kurang lebih 1,5 tahun lagi, Tuhan tolong dengan segala kasih dan anugerah Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemampuan kepada Jokowi menyelesaikan pemerintahan, pembangunan, dan segala kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nantinya akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami yang selanjutnya. Persiapan pemilu 2024 pada Februari nanti. Tuhan persiapkan pemerintah kami yang sekarang memimpin, mengganti kepemimpinan dengan sebaik mungkin, dengan kondisi aman, dengan kondisi yang terpimpin dengan baik, sehingga pada pemilu nanti bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Tuhan tolong berikan kondisi yang sangat-sangat kondusif, sehingga negara kami terus bisa maju dan berkembang. Selama dipimpin Presiden Jokowi, negara kami sudah mengalami perkembangan yang sangat baik. Dan biarlah Tuhan untuk pemimpin-pemimpin berikutnya, benar-benar Tuhan pilihkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami yang kami cintai bersama. Tuhan pimpin situasi negara kami yang saat ini di tengah-tengah proses kondisi global yang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi yang lesu, di mana-mana terjadi gejolak ekonomi. Tapi Tuhan sudah memimpin negara kami begitu baik dan begitu indah, sehingga negara kami bisa melewati krisis demi krisis dengan baik karena pemimpin Presiden kami yang kami cintai, Presiden Jokowi. Tuhan, saat ini kami menyerahkan
Biarlah semuanya Tuhan memimpin memelihara bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan pimpin Jokowi bisa menyelesaikan tugas pemerintahan dengan sebaik mungkin. Kami terus menyerahkan pemerintahan ini bisa sampai akhir menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan untuk kondisi politik bangsa dan negara kami untuk berikutnya. Biarlah Tuhan terus memimpin negara kami. Jadi negara Indonesia yang terus mencintai Tuhan. Tuhan peliharakan setiap pemimpin bangsa kami. Persiapkan pada tahun-tahun ke depan 2024 yang akan terjadi pemilihan umum. Berikan kondisi keadaan politik negara kami bisa berjalan dengan aman dan dengan baik. Transisi begitu selesai, pemerintahan bisa berpindah dengan aman-aman dan baik-baik saja. Kami menyerahkan pemilu 2024, biarlah Tuhan beracara di dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah terus kami jadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memimpin bangsa Indonesia jadi bangsa yang maju, makmur, dan terus taat patuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia yang kami cintai. Inilah Tuhan seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu yang mencintai Tuhan. Persekutuan doa sore hari ini sudah kita ikuti bersama. Biarlah terus firman Tuhan, doa-doa yang kita sampaikan, biarlah kita kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk di akhir persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan persekutuan doa pada sore hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan, apa yang kami pujikan, dan apa yang kami pelajari bersama-sama melalui firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah merubah hidup kami terus semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mau melayani Tuhan dengan lebih baik di masa-masa mendatang, di hari-hari di depan. Terima kasih Tuhan, peliharakan setiap kami, jemaat dan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur persekutuan doa bisa kita lewati dengan baik karena pimpinan Tuhan. Persekutuan doa selesai, biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Amin.